memutus bebas terdakwa kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. Ini menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian terhadap 3 hakim. Pada Ronald Tanur diberhentikan. Halo sahabat misteri, apa kabar hari ini? Di video kali ini, kami akan membahas sebuah kasus menarik pada tahun 2023 yang baru-baru ini kembali mencuri perhatian kita bersama, yang kami rangkum menjadi sebuah cerita untuk menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua agar tidak terulang kembali. Kasus ini melibatkan seorang pelaku tunggal yang dibebaskan kembali. Bagaimana ceritanya? Simak di Rahasia Misteri. Selama 12 tahun, Dini tidak pernah kembali ke rumah. Keluarganya telah berusaha menghubungi dan mencarinya di berbagai tempat. Mereka sempat mendengar kabar bahwa Dini berada di Kuala Lumpur, Malaysia, bekerja di sebuah kedai. Informasi lain menyebutkan bahwa Dini berada di Surabaya. Nama lengkap Dini adalah Dinser Afrianti, seorang wanita kelahiran Sukabumi pada tanggal 25 April tahun 1996. Dia sempat menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama dan lulus pada tahun 2011. Namun, pada tahun 2012, di usianya yang baru menginjak 17 tahun, Dini memutuskan untuk berhenti sekolah dan bekerja. Saat itu, dia pamit kepada keluarganya untuk pergi ke Parung Kuda dan bekerja di sebuah perusahaan. Ternyata, Dini telah memiliki anak pada tahun tersebut, dan hal inilah yang mungkin mendorongnya untuk mencari penghasilan. Sebulan setelah mulai bekerja, Dini sempat pulang ke rumah. Namun kemudian pergi lagi dan tidak pernah kembali. Dini meninggalkan anaknya yang masih balita. Keluarga telah berusaha mencarinya, bahkan ke tempat kerja. Namun orang di sana mengatakan bahwa Dini tidak pernah bekerja di tempat itu. Pada tahun 2011 hingga 2012, beberapa teman Dini mengaku sempat melihatnya di sekitar Gang Aje di Cekole, kota Sukabumi. Namun, ketika keluarga mendatangi tempat tersebut, mereka tidak menemukan Dini. Akhirnya, keluarga menyerah dan melaporkan kasus ini ke Polsek Cisaat. Tetapi respon dari pihak kepolisian saat itu cenderung mengabaikan. Komunikasi dengan Dini hampir terputus selama bertahun-tahun. Pada tahun 2016, Dini sempat memberi kabar bahwa ia berada di Malaysia. Kemudian, pada tahun 2018, saat adiknya bernama Elsa akan menikah, Dini berjanji akan pulang. Namun ia batal dan hanya mengirim uang untuk membantu acara pernikahan. Begitu pula di tahun-tahun berikutnya, Dini beberapa kali mengatakan akan pulang, tetapi selalu gagal. Tak terasa, waktu berlalu selama 12 tahun, pada tahun 2023, diketahui bahwa Dini berada di Surabaya dan bekerja sebagai pemandu karaoke. Pada bulan Mei, saat ia sedang bekerja, Dini bertemu dengan Ronald Tanur, yang memiliki nama lengkap Gregorius Ronald Tanur, pria berusia 31 tahun, anak seorang anggota DPR dari fraksi PKB asal Nusa Tenggara Timur. Ronald berasal dari keluarga yang sangat kaya. Pertemuan mereka di tempat karaoke berlanjut dengan hubungan asmara. Sedikit informasi mengenai Ronald, dia adalah warga kota Kevamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dan memiliki 2 saudara. Ronald pernah bersekolah di SMAK Kolese Santo Yusuf Surabaya, lalu pindah ke SMAK Santa Agnes Surabaya hingga lulus pada tahun 2009. Setelah itu, ia berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, STIE-IU dengan jurusan manajemen. Pada tahun 2009, Ronald juga tercatat sebagai mahasiswa Universitas Kristen Petra dalam program studi ilmu komunikasi. Nama Ronald tercatat beberapa kali sebagai mahasiswa, tetapi tidak semua program studinya ia selesaikan. Ronald juga melanjutkan pendidikan di Australia. Sejak menjalin hubungan dengan Ronald, Dini keluar dari pekerjaannya sebagai pemandu karaoke, dan 2 bulan kemudian, Dini menghubungi keluarganya bahwa ia ingin pulang karena sangat merindukan anaknya. Ia juga mengatakan bahwa saat ini bekerja sebagai Sales Promotion Girl, SPG. Belakangan diketahui bahwa ibu Dini yang sakit-sakitan ternyata mengidap kanker dan komplikasi. Kepulangan Dini sangat dinantikan oleh sang ibu. Apalagi setelah 12 tahun tidak bertemu. 3 bulan telah berlalu sejak Dini menyatakan keinginannya untuk pulang. Pada tanggal 3 Oktober tahun 2023, Dini berencana makan malam bersama Ronald. Kini, mereka telah menjalin hubungan asmara selama 5 bulan. Malam itu, seorang teman Ronald tiba-tiba menghubungi dan mengajak untuk karaoke. Setelah makan malam, mereka langsung menuju tempat karaoke Black Hall KTC Club. Setibanya di sana pada pukul 23.30, mereka masuk ke room 7 untuk bertemu dengan teman-teman lainnya. Mereka larut dalam pesta bernyanyi sambil menenggak minuman keras. Ronald menikmati tequila yang ia bawa. Sekitar pukul 12 malam, pesta mereka selesai. Ronald keluar dari ruangan sambil menarik tangan Dini. Terjadi perselisihan di antara mereka, yang semakin memanas ketika mereka memasuki lift. Ronald menendang kaki kanan Dini hingga ia terjatuh. Seorang petugas keamanan sempat melihat pertengkaran ini, tetapi menganggapnya biasa. Apalagi jika orang yang bertengkar dalam kondisi mabuk. Saat Dini mencoba bangkit, Ronald yang masih emosi memukulkan botol tequila ke kepala Dini 2 kali. Pertengkaran ini berlanjut ketika mereka menuju parkiran. Dini berjalan cepat mendahului Ronald dan bersandar di samping mobil Innova milik Ronald. Ketika Dini bersandar, Ronald masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan langsung tancap gas. Dini terpental dan terlindas oleh ban belakang mobil Ronald. Meski Ronald mengetahui bahwa Dini terlindas, ia masih melaju sejauh 5 meter. Petugas keamanan mal berteriak menanyakan apa yang terjadi. Tetapi Ronald malah merekam kejadian itu dan mengaku tidak mengenal Dini.
sambil mengatakan bahwa Dini menghalangi mobilnya sehingga ia tidak sengaja melindasnya. Petugas keamanan kemudian memaksa Ronald untuk membawa Dini. Dini lantas diangkat dan diletakkan di bagasi belakang mobil. Namun, dalam perjalanan, Dini tidak dibawa ke rumah sakit, melainkan ke apartemen Orchard yang disewa oleh Dini. Setibanya di apartemen, Dini diturunkan dengan bantuan orang sekitar, sedangkan Ronald terlihat tergesa-gesa mengambil barang-barang milik Dini. Sikapnya menunjukkan kepanikan dan niat untuk kabur. Pengelola apartemen pun mendatangi Ronald dan memaksanya membawa Dini ke National Hospital di Surabaya. Sayangnya, setibanya di sana, Dini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dini dinyatakan meninggal dunia. Atas kejadian ini, polisi datang ke TKP, mengamankan beberapa barang bukti, dan mulai melakukan penyelidikan. Setelahnya, beredar video percakapan di mana Dini sempat mengirim pesan kepada temannya bahwa ia sering menerima kekerasan dari Ronald. Percakapan tersebut terjadi sebelum Dini meninggal. Kasus ini kemudian viral dan didengar oleh seorang pengacara bernama Dimas Yemahura, yang menyadari bahwa Ronald berasal dari keluarga berpengaruh. Dimas bersedia membantu tanpa bayaran, bahkan rela mengeluarkan uang untuk mengurus jenazah Dini. Anehnya, polisi mengatakan mereka tidak memiliki biaya untuk visum, sehingga Dimas yang menanggung biaya tersebut. Hasil visum menunjukkan adanya lecet di bagian dada, lengan, perut, dan tungkai, serta memar di kepala, telinga, leher, dada, punggung, dan lengan, yang semua indikasinya adalah akibat benturan benda tumpul. Bahkan, terdapat kerusakan pada organ dalam seperti hati, paru-paru, rongga perut, ginjal, dan tulang iga. Semua bukti visum diharapkan keluarga dapat memperberat hukuman Ronald. Keluarga juga sudah menyimpan dokumentasi bekas ban pada lengan, sebagian tubuh, dan kaki, yang menandakan bahwa Dini sempat terlindas. Tampaknya, pihak keluarga Ronald mulai khawatir, hingga tak berselang lama mereka buru-buru mendatangi ayah Dini dan menawarkan uang dalam jumlah besar, tentunya dengan beberapa syarat, yaitu tidak boleh memberitahukan kepada anak yang lain atau saudara dari Dini, tidak boleh menghubungi pengacara, dan bersedia mengakui bahwa Dini meninggal karena kecelakaan. Namun, keluarga Dini menolak dan tetap menempuh jalur hukum. Dalam persidangan yang berlangsung selama 10 bulan, hakim nampaknya mengabaikan fakta dan kesaksian yang ada. Pengacara mengeluhkan sikap hakim yang kerap memotong kesaksian dan cenderung abai terhadap bukti-bukti yang ada. Hasil visum bahkan sempat dipertanyakan oleh tim forensik, yang hanya menjelaskan temuan mereka. Anehnya, hakim beranggapan bahwa Dini meninggal karena mati lemas akibat mengonsumsi alkohol berlebih. Meskipun alkohol ditemukan dalam tubuh Dini, secara medis, hal tersebut bukanlah penyebab kematiannya. Yang lebih mengejutkan, pada tanggal 24 Juli tahun 2024, putusan hakim menyatakan bahwa Ronald divonis bebas. Hakim menganggap upaya Ronald menyelamatkan Dini sebagai hal yang meringankan. Padahal jelas bahwa petugas keamanan yang memaksa Ronald untuk membawa Dini ke tempat medis. Ronald juga terbukti tidak langsung membawa Dini ke rumah sakit, melainkan ke apartemen, sesuai dengan rekonstruksi yang dilakukan oleh pengelola apartemen. Ironisnya, putusan bebas ini dibacakan tepat 100 hari setelah ibu Dini meninggal. Saudara Dini mengungkapkan bahwa sebelum meninggal. Silakan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.